Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 16 Juni 2025. Gue mau ngelakuin sedikit ubahan di motor ADV 160 gue ini. Jadi gue ini ngambil motor ini second sih teman-teman ya, tapi menurut gue second rasa baru ya, karena motor ini baru 6 bulan. Terus gue dapetin dia masih di kilometer 1600 gitu loh. Jadi 1600 itu dalam waktu 6 bulan kayak ya lu cuman pakai sekitar 200 kiloan lah ya, kurang lebih 200 kilo dalam 1 bulan. Itu tuh pendek banget gitu kan. Kebetulan yang punyanya itu kayak udah sepuh gitu. Kemarin sih dia bilang katanya mau jual karena dia nggak pakai itu lagi, dan istrinya pun nggak suka motor ini karena ketinggian, karena seperti itu. Awalnya gue juga agak ragu nih bener nggak nih 1600, atau jangan-jangan dalam tanda kutip ada eksiden sebelumnya, bekas banjir kah atau apa, gue nggak paham tuh. Akhirnya terus juga lumayan harganya masih masuk budget gue. Akhirnya gue cobalah cek lokasi ke tempatnya tuh, dan ternyata asli mulus banget, bener-bener kayak ya emang motor masih keluar dari dealer, walaupun ada ini ya, ada lecet-lecet dikit lah, tapi masih wajar lecet-lecet dikitnya yang nggak kelihatan gitu dari jauh, tapi kalau kalian deketin gitu kayak macam lecet-lecet di apa, di ini loh, di parkiran gitu. Nah, ya udahlah gue ambil motor ini, terus gue udah make sekitar 600 km ya sampai saat ini. Nah, ada nih beberapa hal yang gue rasa kurang nyaman terhadap motor ini gitu. Pertama itu ya karena gue juga dulu user Fazio ya. Fazio itu kan juga tempat duduknya dulu nggak enak ya. Itu gue tambahin busa latex 5 cm, which is 2 lapis. Nah, ini gue niatnya juga mau pasang itu juga nih, pasang busa latex. Karena waktu kemarin gue ke puncak 2 naik Fazio, asli itu gue ngerasa nggak ada nyeri pinggang sama sekali, tulang ekor juga nggak sakit, cuman panas aja ya. Kalau panas sih menurut gue wajar ya, namanya kita duduk lama gitu kan, berjam-jam di outdoor, pasti panas itu wajar. Tapi kalau misalnya rebahan dikit sih biasanya udah mulai hilang. Nah, tapi kalau si ADV yang 160 yang gue punya ini yang sekarang, dia itu bikin tulang ekor gue sakit, bahkan kayak baru berapa meter atau ini udah jalan tuh nyerinya ada gitu. Nah ya udah, gue decide lah untuk masang busa latex juga kayak zamannya gue pakai Fazio. Nah ini gue untuk masang busa latex ini, gue decide-nya itu memilih untuk masang di DKT Motor yang ada di Pinang, Kota Tangerang. Karena emang gue domisili juga di Tangerang kan, nyari yang deket aja. Tadinya sih gue pengennya nyoba di Coki Jok Motor ya, tapi lumayan jauh dia, di mana ya, di Jagakarsa atau di Depok, gue lupa tuh. Pokoknya gue ngeliat dari beberapa YouTuber rata-rata di sana kan. Cuman karena jauh ya udahlah, gue pilih aja alternatif nyari-nyari yang di Tangerang sekiranya portofolionya bagus. Nah gue pilih lah ini di DKT Motor ini ya, semoga sih beneran bagus ya. Terus dilemanya ada sini untuk memasang latex ini di Honda ADV 160. Dilemanya itu yang pertama, ADV 160 ini kan tinggi ya motornya ya, basicnya tinggi. Terus badan gue ini nggak terlalu tinggi, gue cuma 168 cm. Dengan jok bawaan aja gue masih jinjit. Dan waktu awal-awal gue ngambil motor ini, asli paha gue itu kram, sakit gitu loh. Karena setiap naik motor tuh sebanyak nahannya gitu, karena motor tuh belum terbiasa kali ya. Terus lama-kelamaan sih gue udah mulai terbiasa dengan jinjit seperti ini. Nah, kalau misalnya dulu gue pakai Fazio, itu kan gue emang masang 2 lapis ya, 5 cm ya. Emang aja jadi lebih tinggi motornya ya. Cuman kan Fazio aslinya itu dia pendek ya.
di saat menjadi lebih tinggi ya gue ngerasa wajar aja gitu, nggak kenapa-napa. Cuman ini yang si ADV ini, kalau dilemanya gini, gue pengen masang yang 2 lapis 5 cm karena gue udah tahu kenyamanannya seperti apa. Tapi gue galau, takutnya gue makin jinjit, malah makin bahaya untuk gue pakai motornya. Kan kita nggak tahu nih, ntar tiba-tiba ada emergency atau gimana, kita harus merem mendadak, terus kita kaki napak segala macem, malah gue nggak bisa mengendalikan motor gue sendiri. Terus habis itu ada juga pilihan 1 lapis. Cuman kalau kata di grup di Facebook sih ya, orang pada bilang kalau 1 lapis itu kurang maksimal sebenarnya itu. Atau enggak misalnya katanya bisa juga bobok nih tulangannya. Jadi kan kalau motor-motor sekarang tuh kan pada bisa masukin helm ya gitu. Itu tuh menyebabkan tulangannya tuh makin deket gitu loh sama joknya, makin tipis lah antara jok dan si tulangannya itu, alhasil bisa makin keras. Nah tapi gue nggak suka tuh kayak gitu-gitu, misalnya kayak yang dibobok-bobok, atau pokoknya intinya gue suka motor tuh atau kendaraan tuh OEM look lah kayak gitu. Ya akhirnya gue kayaknya sih decide untuk tetap masang 2,5 cm aja, dan semoga sih hasilnya oke ya gitu. Terus kemarin gue juga udah sempet ini sih konsultasi by WA dengan DKT Motor ini. Katanya sih bisa aja pakai 1 lapis 2,5 cm. Cuman gue belum dikasih tahu nih sama si masnya, sekiranya adakah kekurangan-kekurangan jika kita pakai 2,5 cm ataupun dengan 5 cm. Karena waktu itu gue konsultasinya by WA nggak terlalu fokus ya, karena gue sambil kerja juga. Nah nanti kita di sana nih sebelum pasang ya kita coba konsultasi ulang dulu sama si masnya, sekiranya baiknya gimana nih untuk gue nih gitu. Terus ada pilihan sebenarnya pakai tetap 5 cm tapi motornya di downsize. Nah itu juga gue nggak suka. Gue ngerasa ya ADV itu tinggi gitu loh. Jadi gue pun untuk bawa motor nerabas jalan jelek tuh pede aja. Kalau kita downsize ya gue ngerasa walaupun lebih cakep sih gue ngeliatnya ya, kalau ADV kan banyak tuh yang dimodifikasi downsize ya, jujur lebih cakep, lebih padat jadinya gitu, kayak lebih kekar. Tapi ya tetap aja gue ngerasa nggak, ini menurut gue nggak mau lah kayak gitu untuk pakai yang downsize seperti itu. Ya kita lihatlah nanti kayak gimana jadinya, gue milihnya seperti apa, apakah tetap pasang 2,5 cm atau 5 cm gitu, kita nggak tahu. Oh ya, yang kedua juga kenapa gue milih di si DKT Motor ini, itu karena gue liat portofolionya tuh di TikTok gitu ya, hasilnya dia tuh nggak bikin kayak buntelan gitu loh. Kalau kalian tahu bikin busa latex tuh memang nyaman, tapi kadang looksnya itu jelek, jadi kayak apa ya, ngebuntel gitu aja, gendut gitu motornya. Cuman untuk nyaman ya nomor 1 sih. Nah si di DKT ini kalau gue lihat tuh hasilnya oke gitu, maksudnya kayak masih tetap ada ininya lah, ada bentuk lah kayak gitu. Cuman kalau untuk kenyamanan ya gue kurang paham antara yang seperti buntelan atau ini lebih baik atau enggak. Soalnya gue juga waktu yang pakai Fazio tuh ya kayak buntelan juga sih, cuman nyaman, nggak bohong gitu. Oke, nanti kita record lagi kalau kita udah mau sampai ke DKT Motor ya. Ini kita lokasi sudah di Alam Sutra sini. Tadi gue jalan dari rumah di dekat Gading Serpong. Jadi ya belum lama lah gue jalan. Dan ini aja gue udah ngerasa udah mulai sakit ya untuk tulang ekornya itu. Nah, di sini sih dari map sudah mulai deket ya. Cuman mana ya tempatnya? Ini kayaknya nih. Oh, masih tutup lagi. Untuk jam buka tokonya tuh jam 10 pagi. Cuman untuk hari ini abangnya agak telat nih, karena katanya sih kemarin lumayan banyak orderannya. Jadi hari ini dia agak telat sekitar 10 menit lah. Nah ini tempatnya, kalian nanti ada di Jalan Senen. Oke, di depan Optik Betara.
Gak pakai lama, motor gue langsung digarap nih sama si abangnya. Udah lama bang? Di sini kita dari 2015. Oh 2015. 2015. Sebelumnya? Sebelumnya dulu di daerah Cipete. Oh Di daerah pindah ke Pontianak. sini. Nah, Oh. itu di situ 2013. 2013. Pindah ke sini 2015. Oh. Karena kalau latex dari dulu emang begitu modelnya bang? Model gimana tuh? Maksudnya? Pemasangannya. Mah. Kalau pemasangannya tuh kadang macam-macam ya, tergantung orangnya. Kadang ada yang langsung latex, cuman ambles kalau dipakai kan. Iya. Iya benar, ambles Kalau benar. bentuknya biasanya lontong. Iya itu. Kan kalau misalkan paling maksimal tuh ditanam, jadi busa yang lama dirapihin dulu, terus kita tambahin latex, atasnya tambah busa baru, nanti dirapihin lagi. Oh gitu. Nah untuk ketinggiannya gitu kan tergantung request. Iya benar-benar. Kadang ada yang minta request lebih tinggi, kadang belakangnya minta lebih lebar. Kadang tergantung permintaan aja. Iya. Jadi fungsi lateknya buat maksimalin busa bawaan mas. Oke. Yang tadi dia bisa kayak gini padat kan ini kan. Keras banget. Mombel. Nah kalau pakai latek dia buat mombel kayak gitu. Iya. Jadi kayak 200 meter dari DKT gue nemuin ada tempat kelistrikan juga ya. Nah gue sekalian nih jadinya nih sekalian masang lampu D2 laser. Sebenarnya tadinya gue udah mau beli di daerah Ciledug, cuman ternyata dekat sini ada, ya udah sekalian aja deh gitu. Oke teman-teman, project kita yang pertama dan yang kedua sih sebenarnya ya. Gue tadi niatnya cuma mau masang jok, habis itu gue mau masang lampu laser di tempat lain. Tapi memang rezeki gue kali ya. Ternyata 200 meter dari sini itu ada yang jual jok. Ada yang jual laser. Gue disaranin tadi sama Mas Ivan ya, yang bagian jok, suruh coba aja nanya. Akhirnya gue nanya dan surprisingly harganya lebih murah. Lebih murah 200.000 dibandingin gue beli di tempat yang mau gue tuju ya. Jadi ya udah hasil gue pasang aja di situ, lumayan cuy, 200.000 untuk beli jajan ya kan. Sekarang project gue berikutnya yaitu pasang bracket untuk top box nih. Nah kalau ini gue udah janjian nih di daerah Poris. Kita terus ikutin perjalanan gue perjalanan gue untuk mendandani ya, mendandani ADV 160 gue ini nih gitu. Sebenarnya gue nggak suka yang modif gimana sih, lebih ke yang fungsional. Tapi pokoknya gue cuman mau satu jok itu paling utama menurut gue ya, karena kan kenyamanan banget sih jok itu tuh ya. Terus yang kedua itu top box itu, tapi nggak sih, lebih ke ini lampu laser. Kenapa lampu laser? Karena lampu bawaannya si apa ya namanya ini, si ADV 160 tuh sebenarnya udah bagus, cuman nggak tahu kenapa kalau malam tuh masih gelap lah. Kalau kata gue kemarin sih ya sebenarnya masih bisa diakalin dengan cara kita lepas kaca dari helm ya. Cuman kalau misalnya gue lepas kaca helm itu yang ada gue sering banget kelilipan. Makanya gue memilih untuk
pasang lampu laser aja. Awalnya tuh kan pengen Proji ya sebenarnya, cuman Proji itu wah kayaknya budget gue belum cukup sih ke arah sana, jadi gue milihnya udahlah yang murah-murah aja. Alhamdulillah ini ada lampu laser gitu. Tapi ini gue kemana ya arahnya ya, apakah benar? Coba nanti kita minggir dulu, kita lihat maps. Ke arah stasiun Poris masih lurus sampai gue putar baliknya kapan ya? Aduh, panasnya hari ini ya Allah. Mana ya Veras? Nah itu dia GV and Shot, Veras Motor Shop. Temu terbaik depan deh, yang aman kayaknya. Oke, kita sampai kelewatan si Om. Om yang kemarin WA Om mau nanya bracket ADV 160. Apa? Bracket, bracketnya boxnya aku udah ada di rumah. Kira-kira bisa nggak pakai bracket kayak gitu? Hari ini kita udah sampai di Veras Motor. Di Veras Motor tuh gue cuma beli bracketnya aja sih. Ternyata bisa kita pakai autoklase. Ini bracketnya nih yang gue mau beli, katanya sih bisa. Oke, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman semuanya. Permasalahan ya, keinginan gue memodifikasi motor ini alhamdulillah selesai dalam waktu 1 hari. Jujur kayak gini nih yang gue suka nih. Jadi kayak kita tuh apa-apa ngerjain tuh dalam 1 hari bisa sat-sat selesai. Soalnya kalau misalnya ganti-ganti hari tuh gimana ya, gue ngerasa kayak capek aja gitu loh. Soalnya kan ngurus kayak gini kan tempat ya kita bisa sebut nggak nyaman, panas kayak gitu kan ya.
Jadi kalau bisa sehari kenapa enggak gitu. Untuk bracketnya alhamdulillah gue bisa pakai bracket Givi nih. Bracketnya juga enggak, alhamdulillahnya lagi turun ke sih kata si kokohnya ya. Tadi katanya tuh dari harga 1 jutaan sekarang udah harga 480.000. Jadi nanti kalian coba aja mikir juga nih kalau misalnya mau masang box bracket atau apapun itu ya merek Givi aja, kayaknya itu harganya lebih murah deh. Cuman kalau gue boleh saranin lagi ya mungkin bisa pakai bracketnya Givi ataupun Shad itu lebih mahal sih, 650.000. Atau terus boxnya kayak gue pakai autoklase. Cuman masalah kedurabilitasannya gue nggak tahu juga sih autoklase ini gimana, dan gue pun kayaknya bukan pemain kelas berat ya untuk perduniaan box ini. Jadi gue juga pakainya ya secukupnya aja. Secukupnya means kayak ya kalau gue lagi butuh aja gitu, dan jarang-jarang sih kayaknya. Cuma gue nggak ngerti nih kalau jarang-jarang gini apakah mempengaruhi ketahanannya atau gimana, atau sama aja ya, kita nggak tahu. Tapi masalahnya kalau kita beli box yang merek-merek Shad atau Givi itu lumayan mahal. Mahalnya tuh ya dengan harga segitu kadang belum dapet sandarannya, belum dapet alasnya dan lain-lain gitu. Ya semoga sih dengan 580.000 masih oke ya. Cuman kalau memang kalian touringnya mungkin sering atau perjalanannya mungkin mau keliling Indonesia ya, kan sekarang banyak ya orang-orang keliling Indonesia naik motor gitu, ya nggak ada salahnya kalian pakai yang bermerek seperti itu, karena udah jelas lah ibaratnya kayak udah pasti oke si merek-merek tersebut. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti vlog gue dari awal sampai akhir. Semoga videonya ini menginspirasi atau memberikan informasi yang cukup bagi kalian untuk yang mau upgrade lah sedikit tentang motor kaliannya. Mungkin nggak perlu harus ADV ya, motor-motor lain mungkin kalau misalnya memang ada bisa aja gitu dipakein, atau nggak misal barangnya ada ya kalian bisa chat dulu lah seperti itu. Dan nanti insya Allah kalau ada waktu gue bakal review tentang barang-barang yang gue udah beli ini, bagaimana kedepannya, apakah benar-benar terpakai, apakah nyaman atau bagaimana. Pokoknya ikutin terus ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe video ini, channel ini biar kalian, dan nyalain loncengnya jangan lupa biar kalian tahu kapan gue update video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.